Shalom saudara yang kasih Tuhan, puji Tuhan kita ketemu lagi dalam program ini. Kali ini saya mau membahas firman Tuhan untuk kita dari Kisah Para Rasul pasal 13. Di ayat yang kedua ya, dikatakan demikian, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Puji Tuhan ya. Ini bercerita tentang di gereja Antioquia ada beberapa orang di situ yang menjadi nabi, menjadi pengajar. Ada Barnabas, ada Simeon, ada Lukius ya, ada Menahem, ada Saulus juga di situ. Dan kemudian mereka berdoa. Ternyata Roh Kudus berbicara kepada mereka ketika mereka sedang berdoa dan berpuasa di situ ya. Berdoa dan berpuasa, beribadah dengan berdoa berpuasa ya. Dikatakan mereka berdoa dan berpuasa, Roh Kudus hadir. Roh Kudus itu Roh Tuhan memberitahukan kepada mereka, sekelompok orang itu, bahwa Tuhan mau mereka, yaitu Saulus dengan Simeon, Saulus dengan Barnabas, untuk diutus pergi ke suatu tugas yang Tuhan berikan kepada mereka untuk mereka lakukan. Jadi pada waktu mereka berpuasa, beribadah dengan berpuasa, dikatakan demikian, Roh Tuhan muncul, Roh Tuhan hadir. Saudara, satu kali lagi, kalau saudara mau melihat Tuhan hadir di dalam hidup saudara melalui puasa, ternyata ya. Puasa itu ketika kita berpuasa, Tuhan senang dan Tuhan hadir, Tuhan keluar menyampaikan pesan-pesan untuk kita, menyampaikan berkat-berkat untuk kita. Jadi saudara kalau mau melihat Tuhan bekerja dalam hidup saudara, caranya bagaimana? Yaitu melalui puasa juga bisa ternyata. Selain doa, yaitu ini doa dengan puasa. Doa puasa kepada Tuhan membuat kita melihat Tuhan hadir, memimpin kita, memberkati kita ya, memberkati waktu itu mereka memberkati kelompok anak Tuhan ini, para rasul ini, orang-orang atau nabi Tuhan ini, kelompok mengasihi Tuhan ini, untuk melakukan tugas pelayanan yang Tuhan tentukan buat mereka. Dan pasal hari itu untuk Saulus dengan Barnabas. Kemudian kita tahu Barnabas dan Paulus disuruh Tuhan untuk membuka banyak gereja-gereja kan ya, puji Tuhan. Nah ini mereka bisa dapat manifestation dari Tuhan, kehadiran Tuhan nyata-nyata di dalam hidup mereka, di mana Roh Tuhan bisa berbicara dengan mereka hanya karena mereka berpuasa mencari Tuhan ya. Mereka melihat tangan Tuhan bekerja di dalam hidup mereka. Jadi bagaimana supaya Tuhan bekerja di dalam hidup kita, supaya Tuhan muncul juga bisa melalui doa puasa kita. Waktu kita mendekatkan diri mencari Tuhan dengan doa puasa ya, Tuhan muncul di situ ya. Pak Pendeta, kenapa banyak yang tidak dapat hasilnya doa puasa? Ya mungkin doa puasanya belum benar-benar. Kalau kita benar-benar puasa, Tuhan hadir di situ ya. Jangan kita doa puasa tapi mikirnya itu makan McDonald begitu ya. Kita berpuasa benar-benar mencari Tuhan ya. Tuhan akan hadir di situ ya. Tuhan, Alkitab bilang Tuhan akan hadir di situ. Saya ingat satu kali saya doa puasa, Tuhan tunjukkan kepada saya supaya saya pergi ke Israel, supaya di sana Tuhan bisa memberikan kepada saya cabang-cabang dari gereja kita untuk kita buka lagi di tempat lain. Nah betul, saya pergi ke Israel dan saya bertemu dengan orang yang saya tidak kenal sebelumnya di Bukit Doa, dan kemudian saya akhirnya bisa bertemu dengan dia. Kemudian kami bisa membuka cabang di Amerika ya, luar biasa ya. Nah hari ini kita sudah ada cabang di Amerika, puji Tuhan ya. Sangat luar biasa, yaitu ketika kita doa puasa, Tuhan akan memimpin kita, dia akan hadir, dia akan muncul, meng-guidance kita, membawa kita pergi atau melayani di mana atau melakukan apa. Itu bagus sekali Tuhan hadir seperti itu ya. Saudara rindu supaya hidupmu itu dituntun Tuhan seperti itu, saudara bisa melakukan itu juga. Dengan cara apa? Hari ini dengan doa puasa ya. Bukan hanya sekedar menahan makan ya. Ya, lebih daripada kita berpuasa mencari pimpinan Tuhan, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, dan bukan hanya sekedar menahan lapar, bukan ya, tapi juga
mau lebih taat kepada Tuhan, mau meninggalkan yang jahat, hidup yang lebih baik, tidak hanya mau ikuti keinginan daging ini, ya. Nah, itu bukan mikirin makan McDonald waktu dari puasa, ya. Biasa berpuasa itu biasa McDonald bisa muncul di kepala gitu, ya. Kenapa? Karena mungkin perutnya mau minta makan gitu, ya. Nah, kita masih taklukkan itu, ya, supaya kita menangkan segala yang lainnya. Kita mau konsentrasi untuk mencari Tuhan, kehendaknya, mencari pimpinannya dan sebagainya. Pujilah nama Tuhan. Jadi bagaimana Tuhan bisa muncul dalam hidup kita? Di sini dikatakan mereka doa puasa. Mereka melihat tangan Tuhan keluar memimpin mereka, Roh Kudus hadir berbicara kepada mereka. Bagaimana Roh Kudus berbicara? Ya mungkin melalui nubuatan. Di situ dikatakan ada nabi. Nabinya ada yang bernama nabi, ya. Beberapa nabi dan pengajar, ya. Mereka Barnabas, Simeon itu mungkin nabi-nabi Tuhan yang karunia nabi yang ada pada mereka, ya. Mereka menyampaikan nubuat waktu mereka berdoa, Roh Kudus bernubuat untuk mereka, ya. Karunia bernubuat, akhirnya memberi pesan bahwa Saulus dan Barnabas harus dikhususkan untuk pekerjaan yang Tuhan tugaskan ke mereka. Akhirnya mereka membangun banyak gereja, dan saudara tahu Paulus bangun banyak gereja dari Roma sampai ke surat Ibrani. Itu rata-rata semua surat itu dia yang tulis, ya. Puji Tuhan, dan gereja yang dia bangun. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan, saudaraku. Mari kita melihat Tuhan bekerja melalui puasa kita. Saudara boleh belajar berpuasa, mengambil satu waktu mendekatkan diri kepada Tuhan, sengaja tidak mau menikmati yang apa yang biasa kita nikmati, ya. Kita merendahkan diri mencari wajah Tuhan, dan Tuhan akan menuntun kita. Tuhan akan manifestasikan dirinya keluar, menyatakan dirinya untuk kita semua. Saudara boleh melihat bagaimana dia memimpin kita. Luar biasa. Tuhan memberkati kita. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya.